Halo teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko. Senang banget di video kali ini aku ingin share salah satu yang sedang terjadi berlangsung di kota Jakarta. Dan ini menyangkut tentang revitalisasi wisata-wisata religi, situs-situs sejarah yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta. Dan aku mau mulai dari Gereja GPIB Immanuel. Seperti apa informasinya? Ini dia selengkapnya buat teman-teman. Halo Bang Iwan. Halo juga, apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah. Sore ini kita ada di GPIB Immanuel yang katanya sedang dipugar. Ya. Ngapain sih Dinas Kebudayaan memugar salah satu cagar budaya di Jakarta, Pak? Nah, Dinas Kebudayaan ini punya tugas bagaimana memuliakan kembali bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah terhadap perkembangan sebuah kota. Program destinasi wisata religi adalah salah satu tujuan utama kita. Untuk itu, Gereja Immanuel menjadi salah satu target yang dilakukan revitalisasi untuk program destinasi wisata religi. Destinasi wisata religi artinya semua orang bukan hanya beribadah tapi juga berwisata gitu, Pak? Jelas. Oh, Artinya semua orang, bukan saja umat Kristiani, tapi semua umat beribadah lain dapat menikmati keindahan, kemegahan sebuah bangunan cagar budaya yang dimanfaatkan untuk sarana peribadatan oleh umat Kristiani seperti di Gereja Immanuel ini. Jadi semua pihak bisa menikmati sejarahnya, edukasinya, kenyamanannya, bahkan peribadatannya seperti apa. Kalau revitalisasinya sendiri meliputi apa aja nih, Pak? Revitalisasi ada 4 kegiatan. Pertama mulai dari proses perencanaannya, kemudian juga dari proses pembangunannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana mereka melakukan pengelolaan terhadap bangunan cagar budayanya. Dan terakhir, bagaimana pemeliharaan dan perawatannya. Untuk itu, kami memberikan bantuan, memberikan advisory terhadap pengurus-pengurus sarana peribadatan untuk pembangunan yang dilakukan revitalisasi oleh Dinas Kebudayaan. Nah, ini Gereja Immanuel kan cagar budaya nih, Pak. Artinya semua hal yang ada melekat di gereja ini punya nilai sejarah yang tinggi. Gimana memastikan revitalisasi ini bisa mempertahankan kelestarian itu, Pak? Yang membuat kita nyaman tentu saja harus melakukan komunikasi secara intensif dengan pengurus gereja. Artinya bukan saja asal melakukan pembangunan fisik, tapi juga memuliakan kembali revitalisasi dengan bangunan cagar budaya ini. Komunikasi intensif, kemudian diperoleh kesepakatan, kemudian ya sudah, kita sama-sama punya satu keselarasan, punya satu pemahaman, permufakatan untuk membangun bagian-bagian mana yang paling utama untuk dilakukan revitalisasi. Kalau aku lihat tadi masuk ke dalam, perubahannya ini menyeluruh loh, Pak. Maksudnya perbaikannya meliputi bukan hanya dicat ulang, bukan hanya diperbaiki yang bocor, tapi sampai detail-detailnya tuh diperhatikan juga. Ini keren banget sih, Pak. Ya. Targetnya kapan sih, Pak, selesainya? Kita targetkan memang di awal Desember sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Semua orang akan menikmati ini, rencananya di malam Natal, terutama umat Kristiani bisa menikmati suasana baru di Gereja Immanuel.
Sekarang kita bareng sama Pak Kadis. Kita mau nengok ruang-ruang yang juga lagi dibenerin. Asik. Ini masih asli. Masih asli tangganya, Pak ya? Ini adalah orgel. Wow. Orgel adalah piano yang menggunakan pipa tubing. Ini kita Ini tube-nya berarti ya? tube-nya. Ini masih semuanya asli under assistance dari kedubes dari Belanda, dari Kementerian Belanda. Ini udah lagi ditanda-tandain sama kita. Wow. Ini semua dibongkar dulu sementara. Dibongkar. Nanti dipasang lagi. Pasang lagi. Tidak boleh ada yang hilang satu pun. Kalau satu hilang, udah repot lagi kita carinya. Ini kita lagi tata betul-betul sampai yang terkecil ini. Wow. Oke, peluru ya, Pak ya? Peluru Iya. dari jauh ya? Selongsongnya. Wow. Dan ini yang mereparasi ini berarti dari luar langsung, Pak, dari Belanda. Under assistance dari Belanda karena kondisi kita masih pandemi, tapi kita memvideokan apa yang dikerjakan. Kemudian dari kantor kultural dari Belanda membuat standar pekerjaan yang Wow. harus dikerjakan di sini. Itu datanya ada. Nanti aku bisa kirimkan ke semua lah, ke Mas Abi juga saya siapin juga. Ini Wow. membuktikan bahwa kita sangat serius untuk menjaga keaslian dan proses pekerjaan. Itu yang butuh kehati-hatian. Ini kita lihat aja sampai. Karena ini warisan sejarah buat Jakarta dan Indonesia, Pak ya? Iya. Dan ini sangat-sangat jarang. Ini dari tahun 1841. Bayangkan tuh. Wow. Luar biasa kan? Keren. Kita jaga. Ternilai harganya. Ya. Kita krok habis tuh kelihatan. Hah? Nih di sini ya. Nih. Lihat ada celah di celah-celah papan ini. Hah? Itu terlihat ada udara kelihatan. Ini udah melengkung. Jadi kita krok cat-cat lama tuh sampai terlihat kayu dasarnya. Kemudian udah mulai terlihat. Kayu aslinya kelihatan, baru dicat ulang lagi, Pak? Iya. Kita bisa melihat proses retakan dari dalamnya seperti apa. Kalau perlu diganti, kita ganti dengan kualitas yang sama, jenis yang sama. Kalau infonya terakhir dipugar atau dirapiin kapan sih, Pak? Bahasa dipugar itu mungkin sudah Nggak dipakai lagi. Tapi perawatan ada, tapi sangat terbatas, sangat terbatas oleh pengurus gereja. Nah, awalnya itulah kita melihat bahwa pentingnya pekerjaan ini jangan sedikit-sedikit gitu, karena nanti malah tak terlihat. Parsial-parsial itu malah tak terlihat nanti. Lebih baik kita sekalian besar, semua orang bisa melihat pekerjaan ini ada hasilnya. Kalau cuma dirawat, tidak ada yang diganti, ini bisa repot. Ini kan kita ada yang bolong, ada yang apa. Ini kayunya. Nanti kita ganti kualitas ini. Ini udah puluhan tahun, Pak. Ada. Sekarang kita mau naik ke bagian atapnya, atap gereja. Wow, ruangannya masuk jadi inget dulu kayak masuk ke Monas. Kecil juga. Waktu kecil gereja di sini nggak boleh nih naik ke sini. Jadi sekarang kita bisa naik ke sini. Asik. Wah, ini batu dari tahun 1800. Iya. Gile. Oke. Sekarang kita ada di atas. Ini lagi ngerjain apa, Mas? Sirap. Sirap ya. Kayu dibikin pola seperti penutup gitu ya buat ininya. Ganti genting. Mengganti genteng. Sebenarnya aku diajak naik juga ke atas lewat tangga ini, tapi aku nggak berani karena tinggi banget. Jadi ditolongin sama Pak Cecep, salah satu pekerjanya.
Ini adalah kubah yang ditutup dengan sirap. Sirapnya juga diganti dengan yang baru, dibuat dari kayu ulin. Dan kenapa menggunakan sirap? Supaya mudah untuk dibentuk berdasarkan fondasi dari kubahnya sendiri. Nah, ini pemandangan dari atas kubahnya. Mohon maaf ya, ini agak goyang-goyang karena memang aku minta tolong sama Pak Cecep. Jadi pemandangannya bisa mengarah ke Gambir, ke Jalan Medan Merdeka Timur, sampai ke Monas. Dan itu 360 derajat. Keren banget sih. Andaikan aku berani ya naik ke sini. Ini sedang dalam tahap penyelesaian. Nanti kalau udah jadi bakal baru, fresh, keren, tapi tetap mempertahankan fungsinya. Nah, di dalam kubah ini kita bisa ngelihat langsung ke bawah sebenarnya. Ada ornamen-ornamen detail yang juga sedang dikerjain. Dan sinar matahari yang masuk itu benar-benar bisa menerangi bagian dalam dari gereja. Yang unik juga teman-teman, aku coba kasih lihat ya tampilan dari atas lewat drone. Di atas kubahnya ini ada kupola. Kupola ini berbentuk kubus, dihiasi dengan plesteran bunga teratai dengan 6 helai daun. Jadi memang ini ciri khas bangunan-bangunan yang bergaya klasisisme pada waktu itu. Keren sih, ini dibuat simetris, dibuat detail, dan ini jadi ciri khas gereja Immanuel. Dimanapun kita ngeliat gereja ini dari jauh, pasti struktur ini bikin kita, oh itu gereja Immanuel. Keren-keren. Bapak, makasih banyak ya Pak, udah dibantu diperbaiki. Hati-hati ya Pak. Iya Pak. Sip, kita balik lagi. Lutut soalnya udah gemeteran. Ini masuknya segini nih, jendela hitungannya. Perasaan orang Belanda dulu gede-gede deh. Emang muat segini. Tuh. Sana keliling berarti ya? Keliling, tapi gelap. Iya gelap, jangan. Ternyasar. Biasanya kalau itu ditutup aja. Nih tembok nih. Ini tembok segini. Berapa jengkal nih? Kalau hitungannya jengkal ya. Tuh 2, 3, 4, 5 kurang. Oh segini 5 lebih. Temboknya doang. Ini pintunya nih. Setih pintunya. Berat tapi bisa digoyang ya. Engselnya gila. Oh ini buat ini bukaannya. Masih. Gila bener. Jadi ini bangku-bangku. Dulu ingat kalau nyanyi nyanyi kita duduk di bangku-bangku ini. Kalau Natal, terus itu bangku majelisnya kalau nggak salah dulu ya. Sini mimbar di bawah sini, di sana orgelnya. Masuk dari belakang situ ada papan infonya. Dan nanti keluar bisa dari berbagai sisi. Wow, jadi nostalgia nih waktu kecil, walaupun hanya sebentar di sini. Tapi banyak kenangan, apalagi nanti kalau udah jadi. Kalau udah selesai diperbaiki, kita pasti main ke sini lagi untuk lihat hasil akhirnya. Pastinya akan benar-benar bikin nuansa asli dari GPIB Immanuel muncul lagi. Keren. Iya. Nah ini yang susah dicari yang ngefoto ini. Nih, jadi ini Mas Sony ngasih unjuk aku landscape, foto udara, gereja Immanuel dan suasana di sekitarnya tahun berapa nih Mas? 1918 bro. Oke, ini 1918. Jadi ini gerejanya. Kita sekarang ada di sisi sini. Sebenarnya dulu ada buletan bundaran. Sebutannya apa sih kalau kayak gini? Plaza yang ada di sisi baratnya gereja. Sekarang udah nggak ada, tapi dibuat oleh Pemprov kayak setengah lingkarannya yang nanti bisa diakses untuk publik dan kayak semacam nostalgia menyangkut dengan bangunan dulunya, aslinya kayak gitu. Jadi ini aslinya ada plazanya teman-teman, jadi kita di luar itu bisa main ke sini. Wah, sekarang ini udah jadi jalan ini ya, jalan Medan Merdeka Timur ya. Kepotong segini. Wah. Potong. Ih, keren. Ini Gambir ya dulu ya. Gambir. Sebelum elevated. Ya. Masih segini tahun 1918. Jadi sekarang kita lihat di desain yang sekarang. Nah, ini desain yang sekarang. Jadi mau dikembalikan, tapi nggak bisa full lingkaran karena udah kena jalan.
Nah, ini setengah lingkarannya. Jadi kayak mengembalikan setengah fungsi dari desain aslinya. Keren sih. Selamat sore Pak Riko Siombing. Selamat sore. Pak, tadi aku udah ngobrol-ngobrol sama Pak Kadis Kebudayaan, ngejelasin soal latar belakang kenapa Dinas Kebudayaan kerjasama dengan gereja untuk melestarikan cagar budaya GPIB Immanuel. Tapi dari gereja sendiri, apa sih Pak yang ingin dicapai dari revitalisasi cagar budaya di gereja ini? Yang pertama, kalau untuk jemaat, karena ini jemaat GPIB terutama ya. Buat jemaat GPIB itu gereja ini itu ikon dan hal yang sangat sentral gitu. Sehingga kalau kita masuk ke media sosial di GPIB itu semua pasti logonya ini. Betul. Gitu. Jadi apapun yang terjadi sama ini itu sangat penting buat jemaat Immanuel maupun jemaat GPIB pada umumnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya adalah gedung gereja ini bukan hanya milik jemaat ini. Gedung gereja ini juga milik masyarakat DKI. Bahkan bukan hanya masyarakat DKI, ini juga sudah cagar budaya milik negara yang bisa dibanggakan. Jadi kalau ini bisa diatur, dipugar, ditata baik, ya ini menjadi menjadi satu tempat buat masyarakat, bukan hanya kaum Nasrani, kaum Kristiani, tetapi juga yang lain untuk bisa berziarah, melihat kepada masa lalu, seperti apa kita segala macam, dan menjadi satu bagian dari landscape kota ya, yang bisa kita banggakan gitu. Wow, jadi nggak sabar nih nungguin hasil akhir revitalisasi bangunan gereja GPIB Immanuel ini, teman-teman. Semoga bisa diselesaikan tepat waktu dan Desember nanti aku bisa kesini lagi untuk mengagumi hasil akhirnya dan mengabarkannya untuk teman-teman. Walaupun sejatinya gereja itu adalah orangnya, bukan bangunannya, tapi keberadaan gereja Immanuel adalah simbol dari keberagaman Indonesia yang memiliki sejarah panjang yang perlu dilestarikan. Salut untuk kolaborasi antara pengurus gereja dengan Pemprov DKI Jakarta yang sedang dilakukan di situs budaya bersejarah ini. Dan pastinya aku akan eksplor lokasi-lokasi wisata religi lainnya yang sedang dikembangkan di kota kita. Selain di GPIB Immanuel ini, revitalisasi Dinas Kebudayaan dilakukan di mana lagi nih Pak? Ya, saat ini memang kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Pertama seperti Masjid Jami Luar Batang di Jakarta Utara. Kemudian saat ini kami juga Masjid Jami Al-Mansur itu di Jakarta Barat. Kemudian rencananya Masjid Al-Alam di Marunda. Kemudian ada Gereja Sion juga, rencananya juga salah satu target kita ya. Kita akan coba beberapa upaya bagaimana bisa membangun kembali peradaban-peradaban masa lalu. Kemudian kita menikmatinya dalam suasana saat ini. Jadi bukan hanya beribadah, tapi juga bisa berekspresi ya Pak ya? Yes, itu harapan kita semua. Makasih banyak Bang Iwan untuk segala hal yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, termasuk untuk merevitalisasi tempat budaya dan beribadah di Jakarta ini. Amin. Sukses ya Pak untuk kegiatan berikutnya. Sukses selalu juga buat kita semua. Makasih Pak. Salam. Oke teman-teman, itu tadi ngobrol-ngobrol aku bareng Pak Kepala Dinas, terus masuk juga salah satu ketua dari jemaat di GPIB Immanuel, serta melihat informasi-informasi tentang progres pembangunan revitalisasi gereja GPIB Immanuel sebagai bagian dari konsep wisata religi di Jakarta. Semoga informasinya bermanfaat. Dan kalau teman-teman ada masukan, komentar, tolong tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa share terus hal positif buat sekeliling kita. Sampai ketemu di Urban Vlog berikutnya. Ikutin terus perjalanan aku untuk melihat perkembangan wisata-wisata religi, bangunan-bangunan rumah ibadah yang punya nilai sejarah tinggi yang sedang direvitalisasi di Jakarta. Makasih banyak untuk supportnya. Dah.